Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Study Cube. Kali ini kita akan bahas mengenai materi eksponen, materi kelas 10 pada kurikulum Merdeka. Ya, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Eksponen atau nama lainnya itu adalah bilangan berpangkat, dinotasikan atau dilambangkan sebagai berikut. A, di mana ini adalah bilangan pokok, serta N adalah pangkatnya. Nah, jika A adalah bilangan real dan N adalah bilangan bulat positif, maka A pangkat N menyatakan hasil kali bilangan A sebanyak N faktor dan ditulis dengan A pangkat N. Ya. Misalkan saya punya angka 16. Berarti 16 itu dapat kita tuliskan atau dapat dituliskan dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, berarti karena 2 ini, angka 2 ini terdapat sebanyak atau 4 kali disebut banyaknya angka 2, maka dapat kita tuliskan dengan 2 pangkat 4 gitu ya. Contoh lain misalkan 27. 27 ini dapat saya tuliskan 3 kali 3 kali 3. Nah, karena angka 3 ini 3 kali dituliskan atau sebanyak angka 3 disebutkan, maka 3 pangkat 3. Oke, seperti itu. Nah, inilah bentuk secara umum dari eksponen. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat dari eksponen. Nah, kita mulai dulu dari penjabaran sebuah kasus khusus, di mana 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 3. Nah, berarti karena 2 pangkat 2 ini dituliskan sebanyak 2 kali, kemudian 2 pangkat 3 dituliskan sebanyak 3 kali. Nah, jika kita hitung banyaknya angka 2, terdapat 5 kali disebut, berarti 2 pangkat 5. Oke, begitupun dengan 5 pangkat 5 dikalikan 5 pangkat 3. Berarti angka 5-nya yang pertama 5 kali kita tuliskan, atau 5 kali diulang. Kemudian dikalikan dengan 3. 5-nya dituliskan 3 kali. Nah, jika kita hitung, maka banyaknya angka 5 ini terdapat 8 kali diulang atau pengulangan. Maka dapat kita tuliskan 5 pangkat 8. Nah, secara kasus khusus ini, kita dapat simpulkan bahwa ketika ada A pangkat M dikalikan, nah ini harusnya A ya, A pangkat N, maka hasilnya itu atau akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, si pangkatnya ditambahkan. Nah, maka kita tinggal menambahkan pangkatnya saja. 2 pangkat 2 berarti ditambah 3, jadi 2 pangkat 5. Nah, terbukti secara kasus khusus yang tadi. Seperti itu. Oke, ini untuk sifat yang pertama. Selanjutnya, sifat yang kedua, kita tinjau satu kasus lagi. Jika ada 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 2. Artinya 2 pangkat 2 ini diulang sebanyak 3 kali. Nah, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Atau bisa kita jabarkan 2 pangkat 2 ini sebagai 2 kali 2 gitu kan. Kemudian dipangkatkan 3, berarti 2 kali 2 dikalikan 2 kali 2 dikalikan lagi dengan 2 kali 2. Nah, kalau kita hitung banyaknya angka 2 di sini sebanyak 6 kali pengulangan, berarti 2 pangkat 6 hasil akhirnya gitu. Begitupun dengan kasus yang 3 pangkat 2 dikalikan atau dipangkatkan 3 kali. Nah, maka dapat kita tuliskan 3 kali 3 kalikan 3 kali 3 dikalikan lagi dengan 3 kali 3. Kalau kita hitung berarti terdapat 6 kali angka 3 ini, atau 3 pangkat 6. Nah, secara sifat akhirnya kita tahu bahwa A pangkat M dikalikan A pangkat N ini akan sama dengan A pangkat M dikalikan N. Artinya pangkatnya saja dikalikan. Nah, berarti dapat kita langsung ambil kesimpulan saat 3 pangkat 2 dipangkatkan 3, kita tinggal mengalihkan pangkatnya saja langsung. Berarti kita tinggal kalikan 2 kali 3. 2 kali 3 atau menjadi 3 pangkat 6. Sehingga terbukti secara kasus khusus yang tadi sifat ini berlaku secara umum. Selanjutnya sifat yang ketiga,
yaitu A kali B pangkat M. Nah, kita tinjau kasus lagi. Jika ada 2 kali 5 dipangkatkan 2, maka dapat kita tuliskan 2 kali 5 ini sebanyak 2 kali. Berarti 2 kali 5 dikalikan 2 kali 5. Nah, jika kita hitung banyaknya angka 2, terdapat 2 kali pengulangan, berarti 2 pangkat 2 dikalikan dengan angka 5, 2 kali pengulangan juga, berarti 5 pangkat 2. Oke. Atau bisa kita jabarkan lagi menjadi 4 kali 25 sama dengan 100. Nah, ini satu kasus khusus. Kita coba kasus yang lain, berarti 2 kali 5 pangkat 3. Berarti 2 kali 5-nya kita ulang sebanyak 3 kali. Nah, kita hitung banyaknya angka 2, terdapat 3 kali pengulangan, berarti 2 pangkat 3, dikalikan angka 5 juga 3 kali, berarti 5 pangkat 3. Sehingga hasil akhirnya kita punya 2 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 3. Nah, akhirnya kita punya kesimpulan berdasarkan kasus khusus ini, saat ada A kali B pangkat M, nah ini akan sama dengan A pangkat M dikalikan B pangkat M. Artinya setiap basis atau setiap bilangan yang berada di dalam kurung dipangkatkan dengan atau dipangkatkan dengan M. Nilai M ini pangkat di luar kurungnya. Berarti ya penjabarannya sama seperti hasil ini. Akan kita tuliskan 2 kali 5 pangkat 3 itu ya 2-nya dipangkatkan 3, 5-nya juga dipangkatkan 3. Nah, maka ini terbukti hasilnya secara definisi atau secara sifat dan secara kasus khusus tadi. Nah, sifat selanjutnya, oke, kita tinjau lagi saat ada 2 pangkat 5, berarti angka 2-nya kita tuliskan 5 kali, kemudian dibagi dengan 2 pangkat 3, berarti angka 2-nya kita tuliskan sebanyak 3 kali. Nah, menurut kasus ini, kita dapat ambil kesimpulan bahwa bilangan pangkat dan penyebut ini bilangan pembilang dan penyebut ini saling membagi, sehingga tinggal tersisa ya berarti 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Nah, begitupun dengan yang bawah, berarti dapat kita tuliskan 3 pangkat 6 ini sebagai pengulangan angka 3 sebanyak 6 kali, kemudian dibagi dengan 3 pangkat 4, gitu kan. Nah, oke, kita bagi pembilang dengan penyebutnya, berarti tinggal tersisa ya 3 pangkat 2 atau 3 kali 3. Oke, berdasarkan kasus ini kita punya kesimpulan saat ada A pangkat M per A pangkat N, maka A pangkat M dikurangi N, gitu ya. Artinya pangkat pembilang dikurangi dengan pangkat penyebutnya. Berarti dapat kita tuliskan secara langsung 2 pangkat 5 dikurangi 3, gitu ya, atau menjadi 2 pangkat 2. Maka ini terbukti seperti itu. Lanjut, sifat selanjutnya yaitu 2 pangkat 0. Nah, bagaimana jika 2 pangkat 0? Nah, kita misalkan saja 0 ini sebagai 5 dikurangi 5 misalkan. Nah, saat 5 kurang 5 akan menjadi 0. Kemudian berdasarkan sifat yang tadi, saat ada pangkat M dikurangi N, maka akan menjadi 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Nah, artinya ini angka 2-nya kita ulang sebanyak 5 kali. Nah, oke, begitupun dengan penyebutnya. Nah, maka kita gunakan ya pembagian, sama-sama membagi. Artinya oke, nah akhirnya kita dapat kesimpulan nih bahwa hasilnya itu adalah 1. Selanjutnya ada 3 pangkat 0 nih. 3 pangkat 0 juga berarti sama. Dapat kita tuliskan ya misalkan 1 dikurangi 1 lah. Atau 3 pangkat 1 berdasarkan sifat sebelumnya per 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 ya berarti pengulangan angka 3 sebanyak 1 kali per 3. 3 bagi 3 ya 1 gitu ya. Akhirnya kita dapat kesimpulan secara umum bahwa A pangkat 0 itu akan sama dengan 1. Nah, sifat selanjutnya 2 pangkat negatif 3. Pangkatnya negatif. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Saat kita punya bilangan kasus 2 dipangkatkan min 3. Min 3 ini dapat saya tuliskan 0 dikurangi 3 misalkan. 0 dikurangi 3 berarti negatif 3.
Nah, berdasarkan sifat sebelumnya, maka dapat kita jabarkan 2 pangkat 0 per 2 pangkat 3. 2 pangkat 0 ini, sifat sebelumnya juga, A pangkat 0 akan sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Nah, kalau kita tinjau bentuknya nih, saat ada pangkatnya negatif, berubah menjadi 1 per 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat negatif 3 menjadi 1 per 2 pangkat 3. Akhirnya kita punya kesimpulan bahwa saat ada bilangan atau berbentuk A pangkat min M, maka akan menjadi 1 per A pangkat M, gitu ya. Oke, jadi kalau contoh lain misalkan 3 pangkat min 3, gitu kan. Nah, maka menurut sifat akan menjadi 1 per 3 pangkat 3. Nah, lalu bagaimana dengan min 2 pangkat 3? Nah, untuk min 2 pangkat 3, kita jabarkan dulu min 2 ini, berarti 1 dikalikan dengan, atau negatif 1 dikalikan dengan 2. Nah, kemudian dipangkatkan 3. Kita gunakan sifat yang tadi, saat A kali B pangkat M akan menjadi A pangkat M atau negatif 1 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 3. Negatif 1 pangkat 3 artinya ini negatif 1 dikalikan dengan negatif 1 dikalikan dengan negatif 1. Dikalikan 2 pangkat 3 itu 8. Nah, tanda negatif ini kalau tandanya kembar berarti positif, kemudian dikalikan lagi dengan negatif, tandanya beda, maka hasilnya menjadi negatif 1 dikalikan 1 dikalikan 1, ya negatif 1 dikalikan 8 menjadi negatif 8. Oke. Nah, itu untuk sifat-sifat daripada eksponen. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.